Selamat malam Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan menyertai, Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan kita sampai malam hari ini. Serang sudah kita akan bersama-sama mengikuti doa peniel, kita berdoa supaya Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang pimpin kita. Sehingga doa-doa kita boleh tertuju pada Tuhan dan firman Tuhan boleh menegur, menyapa setiap kita, menghibur setiap kita. Saudara, kalau sudah rindu didoakan oleh kami, setiap kami sebagai hamba Tuhan, terus silakan mengirimkan pokok doa ke nomor hotline yang tersedia atau Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu saudara sekalian. Soalnya kita mulai ibadah kita, mulai doa peniel kita malam hari ini, saya mengajak kita untuk berlutut berdoa secara pribadi di depan Tuhan. Memulai doa peniel kita pada malam hari ini dengan sikap berlutut di depan Tuhan sebagai sebuah tanda penyerahan diri total kepada Tuhan. Kita rendahkan hati dan pikiran kita, teduhkan hati dan pikiran kita di depannya. Bapak yang bersyukur kalau malam hari ini kami boleh kembali menghadap Tuhan, menghampiri tata kudus Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan setiap kami Tuhan, kami tahu bahwa ada Tuhan yang hidup yang melihat kami dengan begitu jelas. Karena Tuhan bilang Engkau Allah yang menolong setiap kami. Kami kuat karena iman kami pada Tuhan. Kami kuat karena kami tahu bahwa ada pengharapan pasti di dalam Tuhan. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap kami di rumah kami masing-masing. Kami yang mungkin bersedih hati, kami yang mungkin bingung harus apapun kami kerjakan. Tapi bila Tuhan Engkau Allah yang memberikan suaramu bagi setiap kami, menyapa firman Tuhan boleh kami dengarkan nanti. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Amin. Saat keadaan sekeliling kita ada di luar kemampuan kita, tapi bila ada kuasa Tuhan menyertai, ada doa yang kalau kita katakan ada kuasa Tuhan menyertai. Saat keadaan sekeliling, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama malam hari ini kita manjatkan doa syukur kita kepada Tuhan. Pertama kita bersyukur untuk keluarga setiap kita. Kalau keluarga kita masih lengkap, kita masih bisa makan minum dengan cukup, itu karena berkat kemurahan Tuhan belaka. Mari kita bersyukur bersama-sama. Kita melihat pengorbanan Tuhan, kita melihat berkat dari Tuhan datang melingkupi keluarga kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang bersyukur ya Tuhan, kalau malam hari ini kami
bisa diberi kesempatan boleh mengikuti doa pengingat bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kalau kami masih bisa makan, minum dengan cukup, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bahkan kalau kami bisa melayani malam hari ini, kami masih bisa bernyanyi memuji Tuhan dengan suara yang baik. Kami sadar Tuhan bahwa semua itu berkat kemurahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bersyukur untuk segala pekerjaan yang kami bisa kerjakan sampai malam hari ini. Bersyukur untuk makan minum tersedia, bersyukur untuk rasa cinta kasih dari orang-orang selain kami. Bersyukur kami bisa bangun pagi, bersyukur kami bisa menikmati udara yang segar, bersyukur kami bisa menikmati hari ini ya Tuhan, dari pagi hingga malam hari ini. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Maka Tuhan biarlah doa penilaian kami Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan di tengah-tengah pergumulan kami ada kasih anugerah Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang masih Tuhan curahkan buat kami semua. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Kita naikkan refnya sekali lagi. Doa orang benar benar didoakan dengan yakin besar kuasanya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Saudara dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan sama-sama berdoa kembali. Kita bersyukur untuk gereja Tuhan yang masih boleh tetap menyuarakan suara firman Tuhan. Kita bersyukur untuk rekan-rekan yang melayani di tengah-tengah pandemi COVID ini. Mereka yang berani datang ke gereja, syuting dan melayani Tuhan lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan yang kiranya tolong mereka dengan hati yang tertuju pada Tuhan, hati yang murni rindu melayani Tuhan. Ya Tuhan tetap menjaga melihara setiap mereka. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak kami berdoa ya Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk gereja kami. Dari gereja boleh tetap menyuarakan suara Tuhan, suara firman Tuhan, sabda Tuhan. Bapak kami berdoa ya Tuhan, bila tengah-tengah pandemi COVID-19 yang begitu menakutkan, tapi bila gereja tetap beriman teguh, menyuarakan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bersyukur untuk para penata layan, bersyukur untuk mereka-mereka yang boleh melayani sampai saat ini. Mereka dengan berani melayani Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh hati karena mereka mengasihi Tuhan. Bapak kami berdoa supaya Tuhan menolong setiap mereka, Tuhan pimpin mereka di tengah-tengah pelayanan mereka, tetap menjadi berkat buat sesama mereka. Bapak kami berdoa ya Tuhan, saat ini juga Tuhan tolong gereja-gereja yang lain, gereja-gereja di mana kami beribadah, gereja-gereja tetangga kami Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga menolong mereka. Kalau ada di antara mereka jemaat-jemaat yang juga bergumul, Tuhan kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Karena mereka bisa menemukan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, kedua kita berdoa bersama-sama jemaat-jemaat yang masih dalam keadaan mungkin ada yang sakit, mereka yang bergumul. Kita doa supaya Tuhan yang menolong mereka. Mereka yang mungkin ada di rumah sakit, mereka yang mungkin tidak bisa bangun dari tempat tidur di rumah mereka masing-masing. Bila ada kuasa Tuhan menaungi mereka, ada pimpinan Tuhan, ada pemulihan datang dari Tuhan lewat obat-obatan yang masih diminum, dikonsumsi saat ini, yang sampai saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak kami berdoa ya Tuhan saat ini bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sedang sakit, mereka yang lemah tubuh, mereka yang tawar hati, mereka yang mungkin ada di rumah sakit karena sakit penyakit mereka, atau mereka yang saat ini ada di tempat tidur tidak bisa bangun sambil menikmati doa peninggalan malam hari ini. Bapak kami berdoa supaya Tuhan yang menolong mereka masing-masing,
Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, kuatkan iman mereka Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan mereka, sakit penyakit mereka, kiranya mereka bisa bertemu dengan Tuhan, melihat berkat dari Tuhan, melihat kebaikan Tuhan di dalam sakit penyakit mereka. Berdoa ya Tuhan untuk setiap obat-obatan yang mereka minum, mereka konsumsi, setiap makan minum yang juga masuk dalam tubuh mereka. Kami berdoa supaya Tuhan yang memakai itu semua menguatkan mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan hidup mereka. Sehingga kami bisa melihat, mereka juga bisa merasakan ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang menyertai, memberkati, memulihkan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari bersama-sama sudah kita berdoa, bersyukur untuk jawaban-jawaban doa yang boleh kita terima. Mungkin di tengah-tengah rasa sakit pandemi yang kita alami, pergumulan-pergumulan yang kita alami, ada 1-2 hal yang Tuhan izinkan, Tuhan menjawab doa-doa kita. Mari bersama-sama kita bersyukur. Bapak kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah beban berat kami, di tengah-tengah pergumulan kami ya Tuhan, ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan nyatakan, ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan anugerahkan. Bapak kami bersyukur untuk semuanya itu. Biar Tuhan lewat semua jawaban doa yang boleh kami terima datang dari Tuhan, menambah iman kami makin dekat, melekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan bahwa ada jawaban doa yang Tuhan nyatakan, Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan, kami akan sebentar menikmati firman Tuhan. Kayak Tuhan menegur, Tuhan menyapa setiap kami, kuatkan iman kami, hibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa, kami bersyukur. Amin. Mari kita menyanyikan sebuah lagu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau beriman sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak
ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang sangat baik, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau sanggup melakukan banyak hal bagi setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami, supaya kami yang penuh dengan kesederhanaan dan penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan, mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai 11. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah jika kami menderita. Hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal ini adalah untuk menghibur kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan dengan sabar menderita kesengsaraanku yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Renungan hari ini saya beri judul melimpah. Bicara mengenai melimpah, saya teringat akan sesosok tokoh kartun yang pasti dikenal oleh Bapak, Ibu, Saudara yang usianya seangkatan dengan saya. Tokoh kartun ini disebut Paman, Paman Sejuta Umat. Dia memiliki koin keberuntungan. Siapa dia, Bapak, Ibu, dan Saudara?
Ya, dia adalah Paman Gober. Paman Gober ini saking kayanya dan begitu banyaknya hartanya, melimpah ruah sehingga dia memiliki kolam uang, dan setiap hari dia mandi di kolam itu. Kadang-kadang kalau nggak pelit, mengajak keponakan-keponakannya untuk berenang di dalam kolam itu. Itulah melimpah ruah. Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa saat yang lalu sebelum Lebaran, Indonesia ini panen. Panen, ada sesuatu yang melimpah dan disukai juga oleh Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu panen duren. Sampai duren yang konon mahal sekali dan enak sekali yang dari Palu itu didatangkan ke Bandung dan dibeli oleh banyak orang Bandung karena harganya cukup terjangkau. Biasanya tidak terjangkau, tapi kali ini terjangkau karena panennya tuh banyak, melimpah. Kemudian sebelum Lebaran juga ada panen yang melimpah, yaitu telur ayam negeri, sampai membuat para pemasok itu kebingungan menjualnya karena harus dijual dengan harga yang murah sekali, sampai 15.000 sampai 19.000 rupiah karena melimpah, telur yang ada melimpah. Bapak, Ibu, dan Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melimpah itu berarti tumpah keluar karena terlalu banyak atau terlalu penuh sehingga meluap. Contohnya seperti kalau kita mengisi gelas yang kosong. Ketika air itu penuh kemudian meluap-luap, nah itu namanya melimpah. Bapak, Ibu, 2 Korintus pasal 1 ayat 5, di sana ada beberapa kata yang menyebutkan melimpah atau berlimpah-limpah. Di sana dikatakan bahwa Paulus dan Timotius itu berlimpah-limpah akan kesengsaraan, tetapi mereka juga berlimpah-limpah akan penghiburan. Di bagian selanjutnya juga dikatakan penderitaan mereka akan Kristus itu berlimpah-limpah, tetapi penghiburan juga berlimpah-limpah melalui Kristus. Luar biasa sekali Bapak, Ibu, ya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Penderitaan berlimpah tetapi penghiburan akan Kristus berlimpah-limpah karena Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam 2 Korintus pasal ke-1 ayat yang ke-3 tadi yang kita baca dikatakan mereka tahu, mereka sadar. Paulus dan Timotius sadar Bapa yang mereka sembah adalah Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa yang selalu mengasihi anak-anaknya tanpa pamrih, tanpa memandang situasi. Mereka juga sadar bahwa Allah adalah Allah sumber segala penghiburan. Yang namanya sumber itu Bapak, Ibu, berarti asal mula. Sumber dari segala penghiburan berarti ada penghiburan-penghiburan yang lain, penghiburan yang dari manusia, mungkin shopping dan sebagainya, itu penghiburan dari manusia, itu tidak berarti apa-apa. Itu adalah penghiburan yang semu, penghiburan yang sejati. Sumber dari segala penghiburan adalah Allah. Itu mereka sadari. Paulus dan Timotius menyadari bahwa sumber atas segala penghiburan adalah Allah. Itu yang membuat mereka tetap kuat di dalam penderitaan yang berlimpah-limpah. Mereka tetap kuat, mereka tahu bahwa Tuhan terus akan menolong mereka, memberikan penghiburan kepada mereka yang berlimpah-limpah juga. Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara, ya. Sampai-sampai Paulus mengatakan apa yang dilakukannya di Asia Kecil itu sangat berat banget. Apa yang dia alami itu terlalu berat buat dia. Sampai seperti dijatuhi hukuman mati. Sampai seperti putus asa. Tetapi bersyukur Tuhan Allah yang memberikan kekuatan, memberikan keselamatan kepada mereka. Karena mereka tahu mereka memiliki Bapa yang penuh belas kasihan. Mereka tahu mereka memiliki Allah yang adalah sumber dari segala penghiburan. Bersyukur Bapak, Ibu, dan Saudara. Akhirnya Paulus dan Timotius dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Saksi bagi jemaat di Korintus karena mereka mendapatkan penghiburan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Ini kiranya boleh menjadi teladan bagi setiap kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Seperti perikop hari ini yang kita baca, ucapan syukur. Kita harus
Belajar seperti Paulus dan Timotius. Belajar mengucap syukur meskipun penderitaan berlimpah-limpah. Karena tahu penghiburan yang berlimpah-limpah itu Allah Bapa berikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang yang sekarang itu susah bukan karena gak punya harta. Bukan karena gak punya duit, melainkan karena tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Marilah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Meskipun mungkin sekarang banyak penderitaan. Karena dampak COVID ini banyak hal yang di luar dugaan. Dan itu menyusahkan setiap kita. Masalah tidak kunjung berhenti. Masalah dari dalam diri belum selesai, dari luar diri muncul. Masalah mengenai karakter-karakter pribadi belum selesai, muncul masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah relasi dan yang lain-lain, membuat kita pusing 7 keliling. Begitu bertubi-tubi masalah, begitu berlimpah-limpah masalah. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita diingatkan, penderitaan akan muncul banyak, berlimpah-limpah. Tuhan tidak pernah janji anak-anak Tuhan tidak pernah menderita. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, penderitaan akan berlimpah-limpah. Tetapi penghiburan daripada Tuhan juga akan berlimpah-limpah. Dan itu menolong kita. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengalami Tuhan, dan kita akhirnya dapat menjadi saksi bagi orang lain. Sehingga orang lain juga memuliakan nama Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar. Kita belajar meskipun kita menderita. Banyak hal yang tidak terduga, yang tidak mengenakan. Banyak banget. Tetapi kita harus ingat, penghiburan daripada Tuhan itu tersedia bagi setiap kita. Dan itu berlimpah-limpah. Maka kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, mari kita bersama-sama menundukkan diri, berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa, menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan, Allah Bapa kita, yang adalah sumber dari segala penghiburan, akan menolong kita. Marilah kita juga memohon ampun kepada Tuhan. Kalau selama ini kita terlalu memikirkan persoalan-persoalan, penderitaan-penderitaan yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga itu membuat kita kurang percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Kita kurang percaya bahwa Tuhan adalah Allah, sumber penghiburan itu sanggup menolong setiap kita. Marilah kita mohon ampun kepada Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah bagian dari pembentukan Tuhan. Supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Seringkali kita melupakan hal ini. Marilah kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas segala penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Ingatlah, penderitaan akan berlimpah-limpah, tetapi penghiburan daripada Tuhan juga akan berlimpah-limpah. Mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa penderitaan itu pasti kami alami. Mungkin akan banyak, bertubi-tubi. Tetapi kami juga bersyukur karena kami punya Allah yang baik.
Allah yang adalah sumber dari segala penghiburan. Allah yang terus akan menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah kami kalau kami selama ini terus-menerus mengeluh, fokus kepada penderitaan yang Tuhan izinkan kami alami. Kami tidak fokus kepada Engkau, Engkau yang begitu baik, Engkau yang sanggup menolong setiap kami. Engkau yang besar, melebihi masalah kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami terus bersyukur atas segala hal yang Tuhan izinkan kami alami. Termasuk penderitaan-penderitaan, termasuk pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang terjadi. Pergumulan kesehatan, pergumulan relasi, pergumulan pekerjaan, pergumulan keuangan, pergumulan terhadap diri sendiri. Ajari kami untuk kami terus mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selama 1-2 menit ke depan mari kita berdoa secara pribadi. Pada sudah diberikan sebuah waktu untuk menaikkan doa pergumulan saudara masing-masing. Pakai momen 1-2 menit ke depan untuk berdoa pada Tuhan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Penderitaan yang begitu berat, pergumulan yang begitu berat, tapi ada berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan yang Tuhan sediakan. Silakan berdoa secara pribadi. Di dalam segala pergumulan penderitaan kami ya Tuhan, kami sadar dan kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami semua. Dan di atas kayu salib itu ya Tuhan, Engkau Allah yang telah menanggung semua pergumulan dosa, bahkan pergumulan kekal, kematian kekal telah Engkau tanggung di atas kayu salib dan memberikan kelegaan, memberikan penghiburan, kelepasan, bahkan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan. Maka Tuhan biarlah itu menjadi sebuah penghiburan sejati datang daripada-Mu buat setiap kami Tuhan. Pergumulan kami dalam dunia ini tidaklah seberapa dibandingkan dengan kematian kekal yang kami terima waktu kami tidak percaya pada Tuhan. Tapi ketika Tuhan menebus kami, Engkau Allah yang membebaskan kami dari dosa. Engkau Allah yang memberikan hidup yang kekal bagi setiap kami. Maka Tuhan biarlah kami tetap melihat hidup kami ke depan dengan sebuah sikap yang optimis. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang akan memimpin kami ya Tuhan. Berjalan hari demi hari, sekalipun sulit, sekalipun tidak menyenangkan. Tapi kami tahu Tuhan, kami bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan hari demi hari, menapaki hari demi hari. Berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyikan sebuah lagu refresh saja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi
dan dipulihkannya. Bersama-sama kita berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kini bukalah hatimu, terima berkat dari Tuhan. Anugerah kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sempurna damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita masing-masing dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu rindu didoakan, sekali lagi silakan menghubungi hotline doa yang tertera, dan kemudian atau Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu sudah masing-masing. Sehingga kami hamba Tuhan bisa mendoakan Bapak Ibu. Silakan sudah mengirimkan pokok doa, kami bisa mendoakan Bapak Ibu. Dan sudah ada beberapa waktu ke depan, silakan pakai momen yang ada untuk berdoa secara pribadi di depan Tuhan. Ingatlah Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup, Tuhan mampu memulihkan setiap kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Selamat malam.